Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Juniarti dari kelompok 2. Dalam video ini saya akan menampilkan tayangan konseling menyusui pada ibu dengan bayi usia 7 hari dengan permasalahan puting lecet, ibu merasa ASI belum lancar dan ibu merasa tidak percaya diri tentang posisi dan pelekatan menyusuinya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam. Ini Bu Bidan, saya mau periksa ulang ya. Oh, mau periksa Sudah 1 ulang. minggu habis dari lahiran. 1 minggu ya. Iya. Oke, kita lihat dulu. Timbang dulu ya adeknya. Oh iya Bu. Oh iya. Duduk Ibu. Eh, Iya, jadi apa nih? Kenapa nih? Ini Bu Bidan, saya merasa ASI saya ini kurang lancar. Kemudian dedeknya juga sering rewel kalau ini seperti kurang kenyang. Oh, Kemudian puting susu saya juga lecet Bu. oh mulai lecet ya? Heeh. Gimana Bu solusinya? Oh, solusinya ya. Jadi kita lihat dulu, ini namanya Aldafah ya, nama Iya. adeknya cowok ya. Sekarang usianya 1 minggu. Tadi kita timbang beratnya 2.950. Nah, berat lahirnya kan 2.900. Ternyata naik 0,050 ya, hampir 1 on naiknya. Itu kurang nggak Bu Bidan kenaikannya? Kalau karena ini masih 1 minggu, itu udah bagus banget naiknya segitu. Kalau misalnya ada penurunan berat badan itu nggak masalah, sebenarnya masih hal yang normal asal penurunannya tidak kurang dari 10% dari berat lahirnya. Tapi ini adiknya nggak ngalami turun, malah naik seminggu gini ya, malah bagus. Nah terus asinya nggak lancar tadi katanya. Jadi kalau 1 minggu itu, ini ada saya kasih contoh. Tadi saya sudah lihat cara ibu menyusui. Jadi ini tadi kalau masalah kekhawatiran ibu, asinya katanya sedikit, belum lancar. Jadi karena adiknya baru usia seminggu, nah ini ada kelereng, ada yang kecil, ada yang besar. Jadi kalau dia baru lahir itu memang baru segini. Lambung bayi, iya masih segini besarnya lambung bayinya. Jadi nggak harus yang asinya tumpah-tumpah berlimpah ruah, nggak harus ya. Nah sekarang karena seminggu lambung bayinya segini kira-kira. Tapi si adek itu mimik terus seperti nggak kenyang Bu Bidan. Iya, jadi dia mimik terus, ya nempel terus sama ibunya ya. Sebenarnya bukan berarti dia nggak kenyang, dia bisa saja mencari kenyamanan dari ibunya. Kan karena selama dalam perut yang ketemu cuma ibunya aja. Iya, saya khawatir asinya nggak cukup. Enggak ya. Jadi insya Allah asinya cukup. Tanda kecukupan asi itu bisa kita lihat dari berat badan. Tadi berat badannya udah bagus. Terus gimana pipisnya? Sering nggak sehari berapa Saya kali? sering Bu, mungkin sekitar 10 kali sampai. Itu bagus sekali. Jadi minimal pipis itu seharinya 6 kali. Jadi siang malam. siang malam udah bagus itu Bu. Ya jadi sampai 10 kali. BAB-nya gimana Bu? BAB-nya lancar. Sehari kadang 2 sampai 3 kali. Nah, itu udah bagus. Itu jadi tanda kecukupan asinya sudah terpenuhi semua, Bu. Gimana perawatan payudara? Payudara saya rasanya bengkak. Bengkak Artinya ya. kayaknya nggak nyaman juga buat saya. Bu. Nggak nyaman ya. Oke, Ibu pasti merasa sedih ya karena Iya. payudaranya bengkak. Ini saya contohin dulu ya. Ini misalnya adiknya tadi. Terus ini ada payudara ibunya. Nah, gimana sih cara menyusui yang benar agar payudara ibunya merasa nyaman, payudaranya juga tidak mengalami lecet, betul. Jadi yang pertama harus kita posisikan itu kepala bayinya itu harus kita letakkan di lengan bagian atas seperti ini ya. Nah terus telapak tangan ibu memegang bokong bayinya, jadi dia lurus, satu garis lurus gini ya. Terus kalau bisa bedongnya dilepas dulu, jadi ibu bisa melihat badannya di mana. Karena seringkali kita kalau menyusui itu begini Bu. Iya. Terus kepalanya aja yang miring gini, karena kan kita nggak lihat dia masih di bedong kan. Jadi badannya menghadap keluar, kepalanya yang samping. Nah ibu kalau saya suruh minum ya dari samping gini, kira-kira nyaman nggak Bu disuruh minum gini? Sakit lehernya. Sakit lehernya kan, sama dadanya juga.
Jadi ini harus satu garis lurus ya antara telinga, bahu, sama kaki. Jadi kalau kita tarik garis lurus, ini satu garis lurus ya, telinga, dadanya, bahu, sama ininya. Jadi benar-benar harus menghadap yang sama, kemana kepalanya noleh, badannya juga ikut noleh ya. Nah jadi setelah gini tadi jelas Bu, lihat saya perut bayinya kan kayak tadi bedongnya sudah dibuka. Jadi biar Ibu bisa lihat perut bayinya ketemu sama perut ibunya, nempel begini. Nah jadi kan kepalanya ada di sini, telapak tangan ibu pegang bokong bayinya, perut bayi ketemu sama perut ibu, adanya satu garis lurus. Ini yang namanya posisi menyusui Bu ya. Terus ada lagi yang namanya pelekatan. Pelekatan ini bagaimana adiknya ini ketemu sama payudaranya. Jadi ini saya contohkan payudara ibu ya. Di sini anggap saja. Jadi setelah posisi tadi menempel, nah pelekatan ini, jadi ini anggap saja sudah di badan ibu ya Bu. Pelekatan ini yang pertama sekali adalah dagu dedeknya harus menyentuh bagian bawah payudara. Jadi dagunya harus nempel ke payudara. Jadi biasanya nggak perlu dipegang-pegang gitu ya Bu. Nah itu jadi biasanya Kan kita takut hidungnya ketutup. Iya, takut hidungnya ketutup ya Bu. Jadi biasanya kita pegang kayak gini. Iya. Nah, ini saya liatin dulu ke Ibu. Kalau seandainya Ibu pegang begini ya. Nah, kalau kita pegang begini, biasanya tangan kita itu otomatis secara tidak sadar suka menekan payudara Iya, kan, apalagi biar tidak tertutup terlepas. hidung. Iya, Iya. takut terlepas tadi. Nah, ini kita lihat dulu apa yang ada dalam payudara Ibu. Jadi payudara ibu tuh kayak gini bentuknya. Ini ada kantong-kantong, kalau kita nyebutnya lobus Bu ya. Ini ada kantong-kantong berisinya ASI semua ini. Terus ini selang-selang yang menghubungkan ke puting ini tadi, selangnya. Karena ini selangnya tuh menghadap ke puting, mengarah ke putingnya. Nah, jadi kalau seandainya ibu tekan begini tadi, kan selangnya nih yang ketekan. Ketutup Bu ya. Iya, jadi sama kayak kalau kita ada selang air mengalir, ibu injek. Oh, suka bengkak di atasnya ya Bu. Apa yang terjadi? Iya, suka di sini suka bengkak karena produksi ASI-nya ngisi terus, sementara selangnya diinjek tadi, ditutup tadi ya. Jadi tidak bisa secara sempurna mengalirkan ASI-nya ke puting. Jadi bagaimana sih cara memegang payudara yang benar? Jadi ketika si adiknya mau menyusui tadi begini, ibunya pegang aja dengan huruf C. Jadi begini bentuknya. Jadi diangkat sedikit aja, payudaranya diangkat, masukkan ke mulut bayi, pastikan dagunya tadi nempel ke payudara. Nah, jadi tadi kan dagunya harus menempel ke payudara. Kalau dagunya sudah menempel Bu ya, kan begini Bu, bayi itu ya. Kalau dagunya sudah menempel ke payudara, otomatis hidung pasti terdongak. Jadi tidak mungkin menempel lagi di payudara kalau sudah dagunya yang nempel ya. Jadi kalau seandainya Nggak perlu jaga hidungnya. iya, nggak perlu dijaga. Ada tips selanjutnya Bu, kalau mau misalnya mau mengeratkannya. Tangan yang ini biarin aja. Kita tuh biasanya tangan yang ini ya, yang mendekap, yang narik. Nah, tangan yang ini lemesin aja. Kakinya yang kita deketin. Nah, kalau kita mau mendekap kakinya. Kalau kakinya yang mendekap kan otomatis badan sama hidungnya yang mendekat ke payudara. Tangan yang ini jauhin aja. Jadi cuma untuk menyanggah aja. Biasanya kita tuh begini. Kebalik kita tuh, yang tangan ini justru main HP biasanya. Jadi kalau lagi menyusui fokus dulu ya Bu sama bayinya ya. Berapa lama Bu kita menyusuinya? Menyusui itu durasi menyusui itu sebenarnya sekitar 20 menit satu kali menyusui. Tapi kalau seandainya si adiknya masih mau nempel, masih mau ngempeng, dia mencari kenyamanan biasanya. Iya, padahal nggak dihisapnya, dia cuma nempel. Iya, cuma nempel, cuma mau ngempeng, nenen doang sama ibu. Berarti dia masih mau nyaman, masih mau romantisan sama ibu ya. Nah, jadi selanjutnya ya Bu, tadi dagu menempel ke payudara. Selanjutnya ini lingkaran hitam ini Bu, ini kalau kita menyebutnya areola. Tapi lingkaran hitam ini kita lihat dulu kondisinya. Kalau misalnya lingkaran hitam Ibu sekitaran sebegini, ini usahakan masuk semua ke mulut bayinya. Jadi menyusunya bukan cuma di putingnya aja, dikit aja yang masuk, tapi lingkaran hitam ini semuanya harus masuk. Dalam-dalam ya Bu. Iya, harus dalam-dalam banget. Tapi kalau seandainya lingkaran hitam ini misalnya punya ibu lebar banget, gede banget, usahakan yang bagian bawahnya aja yang masuk semua. Mungkin karena terlalu sedikit yang masuk jadi lecet ya Bu ya. Betul, karena saya izin buka masker ya Bu. Karena kalau seandainya begini, coba ibu sentuhkan lidah ibu ke langit-langit yang di dekat gigi. Bisa Bu? Bisa. Bisa. Rasanya kasar apa halus Bu? Kasar Bu. Kasar ya. Coba kalau ibu rasakan lidah ibu ke langit-langit yang di dekat tenggorokan.
lembut halus. Nah, jadi sebenarnya bukan payudaranya luka, putingnya lecet, bukan karena digigit bayinya. iya, bukan karena digigit bayinya, tapi karena gesekan antara puting ibu dengan langit-langit mulut bayi yang berada di dekat gigi tadi, di dekat gusi bayi yang awal, karena belum ada gigi ya Bu. Nah, jadi kalau seandainya areola ini masuk semua ke dalam, jadi puting ibu itu akan menyentuh langit-langit mulut bayi yang bagian dalam, yang dekat tenggorokan, kan lebih halus rasanya, nggak akan lecet, jadinya nanti lebih nyaman menyusuinya, gitu ya Bu. Terus ada lagi, mulut bayinya itu harus benar-benar kebuka lebar semua. Izin buka masker lagi ya Bu. Jadi mulut bayi itu kayak harus benar-benar lebar semuanya untuk menangkup areolanya ini tadi. Jadi biar areolanya bisa masuk, mulut bayinya pastikan dulu terbuka lebar. Tapi biasanya bayi itu secara otomatis ketika dia mau menyusui langsung otomatis mulutnya terbuka lebar ya Bu. Nah, selanjutnya Bu, setelah mulut bayinya terbuka lebar, saya izin mencontohkan bibir. Jadi bibir bagian atas dengan bibir bagian bawah itu harus memble. Jadi benar-benar bibir bagian atasnya harus begini, bagian bawah bayi itu harus kelipat ke bawah begini Bu. Jadi benar-benar begitu, memble ke atas dan ke bawah, kelipat. Kalau misalnya bibir bawahnya gini, kan ada ketutup puting Bu ya, kelipat ke dalam, bisa Ibu benerin sedikit dengan tangan. Cuci tangan dulu atau pakai hand sanitizer dulu ya Bu, kalau seandainya tangan Ibu masih kotor. Jadi bisa dibenerin. Nah, nanti kalau pas Ibu benerin bibirnya, biasanya kelihatan tuh lidah bayi di atas bibir bawahnya. Nah, lidah itulah yang fungsinya berperan untuk memerah payudaranya Bu. Jadi kan tadi ada yang lobus-lobus ini ya, kantong-kantong ini itu ditekan sama bayinya gitu. Terus fungsi bibirnya terlipat itu juga untuk menangkap, memompa selang-selang ini biar mengalirkan ASI-nya secara maksimal ke putingnya. Nah, selain itu juga selain tadi dagu ya nempel ke payudara, terus mulut areola ini harus sebagian besar masuk. Terus mulut terbuka lebar, bibirnya harus terlipat. Satu lagi Bu, pipi bayi. Perhatikan pipi bayi. Kalau seandainya pipi bayi bibirnya udah terlipat nih, tapi pipi bayinya gitu ngempot gitu, artinya itu belum menghisap dengan sempurna bayinya. Jadi pipi bayi harus mengembung. Begitu posisinya ya. Terus terdengar suara glek-glek menelan seperti itu. Jadi bukan suara berdecap. Kan sering ya Bu ada. Nah, iya. Jadi kalau dia masih itu berarti biasanya bibirnya juga mencucu. Tapi itu tidak selalu Bu ya, glek-gleknya. Karena bayi butuh nafas. Jadi kadang-kadang istirahat. Iya, kadang-kadang istirahat. Jadi kadang kayak mau tidur sebentar, dia terus ngisap lagi, glek-glek suaranya. Kalau dia glek-glek berarti benar yang dihisap ASI. Ya Bu ya. Oke, sampai di sini kira-kira Ibu mengerti Bu? Alhamdulillah saya sudah mengerti Bu Bidan. Mengerti penjelasannya. Oke, sekarang saya mau lihat dulu nih cara Ibu menyusui ya. Karena si adiknya tadi lagi tidur ya, jadi kita prakteknya pakai ini aja dulu ya. Kasihan adiknya diganggu. Coba Bu. Jadi menurut yang saya pahami bahwa posisi kepala harus ada di lengan ibu, kemudian tangan ibu ada di paha bayi, kemudian perut bayi kenapa ke perut saya ya Bu? Iya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita pastikan ini ya Bu ya. Kita dorong bagian bokongnya ya Bu ya. Iya. Sudah mengerti Bu Bidan. Terima kasih banyak penjelasannya. Coba tadi dagunya gimana? Dagu bayi nempel di bagian bawah payudara seperti ini. Kemudian mulut bayi masuk semua sampai ke bagian areola Bu ya, bagian yang hitam bagian ya, hitam Bu. itu. Bagiannya harus dalam sampai ke langit-langit dalam supaya puting susunya nggak lecet. Betul. Nah, sudah seperti ini sudah cocok ya Bu ya. Iya betul. Jadi kalau nyusuin biarin aja sampai bayinya ngelepas sendiri ya Bu. Iya, bayinya ngelepas sendiri. Bayinya nyaman ya. Apakah ini udah benar Bu Bidan? Ini sudah benar. Pipinya gimana pipi bayi tadi? Iya. Pipi bayinya sampai menggelembung dan terdengar bunyi glek-glek. Iya, pipi bayinya harus gembung ya. Iya. Bibir bayinya gimana? Bibir bayi harus terbuka, bibirnya menangkap ke puting susu ibu, lebar atas dan bawah ya Bu. Iya, memble ya. Iya, Di atas. Iya. Karena selama ini nggak seperti itu, kadang-kadang suka bunyi cep-cep Iya. gitu.
Mungkin karena belum terlalu masuk ke dalam ya Bu Iya. Bidan, ya. Oh, terima kasih banyak ya Bu Bidan. Pintar sudah ya ibunya nanti. Alhamdulillah. Jadi nanti bulan depan datang lagi kita lihat ini berat badan Jadi, bayinya saya timbang berapa. 1 bulan lagi ya Bu? Iya, 1 bulan 3 lagi. minggu lagi ya Bu? Pas Iya, usia 3 minggu 1 lagi. bulan ya? Betul, sekalian Ya. imunisasi. Ada lagi, Bu? Sepertinya sudah cukup puas sih Bu Bidan. Oke. Cuma kenapa jam nggak menyusu dedeknya tidur kan dia bengkak Bu Bidan. Apakah langsung saya susukan aja ataukah harus saya kompres dulu atau saya Tergantung ibunya, sakit banget nggak bengkaknya? enggak sih Bu? Enggak. Kalau ibunya masih bisa tahan, bisa langsung disusui saja. Enggak basi ya Bu Bidan? Enggak. Udah berapa jam nggak ini? Jadi kalau seandainya AC-nya ditaruh di suhu ruang, misalnya udah dikeluarkan dari tempatnya nih, ya mungkin basi. Tapi kalau seandainya AC-nya masih pada tempatnya, masih di pabriknya nih, belum dikeluarkan, insya Allah nggak basi ya, karena buatan Tuhan, ya. Jadi langsung aja disusui kalau ibunya merasa nggak sakit banget. Tapi kalau ibunya ngerasa, aduh kayaknya bengkaknya udah mulai sakit nih. Kalau ibu tahu kubis Bu, Pol, nah itu ditempelin aja. Jadi diambil selembar kan itu gede ya. Nah diambil selembarnya aja gitu, tempelin aja. Biasanya itu agak enakan. Ada lagi Bu? Sudah cukup Bu Bidan, terima kasih Sudah cukup banyak Bu ya. Oke, sama-sama. Sehat-sehat ya adiknya. Terima kasih Iya. Bu. Rajin-rajin kesini ya Bu. Iya. Iya, terima kasih Ibu.